Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya pada IAIN Syekh Nurjati, terutama SK Rektor tentang pengabdian masyarakat pada tahun anggaran 2020-2021. Terima kasih pada Lembaga Penelitian pada Masyarakat. Perkenalkan, kami akan memaparkan hasil pengabdian kami pada klaster pengabdian masyarakat kolaborasi mahasiswa. Pengabdian kami yang berjudul Pelatihan Ekoprint sebagai Pemberdayaan Ekonomi Kreatif bagi Calon Pengusaha dilaksanakan oleh kami dengan anggota saya sendiri, Yunmari Ningsi, Novianti Muspiro, Siti Soleha, Anis Maimuna, Siti Aisyah, dan Rizky Sukmawijaya. Presentasi kami ini akan memaparkan 3 hal, yaitu latar belakang, metode, dan hasil. Pelatihan Ekoprint ini dilatar belakangi oleh bahwa Cirebon sebagai suatu salah satu kota di Pantura yang merupakan caruban nagari, merupakan akulturasi budaya yang sangat beragam, baik dari sisi kuliner maupun fashion. Banyak sekali budaya-budaya yang kita kenal di Cirebon, dan itu merupakan perpaduan dari berbagai macam budaya yang berkembang di Cirebon. Ekonomi kreatif sebagai alternatif bagi calon pengusaha pada dewasa ini itu perlu dilatihkan dan perlu dikembangkan. Pemerintah juga menggalakkan berbagai macam ekonomi kreatif untuk dikembangkan sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu ekonomi kreatif di sini adalah eco-fashion. Nah, salah satu eco-fashion di bidang ekonomi kreatif yaitu ekoprint. Ekoprint ini adalah suatu teknik pewarnaan dengan menggunakan bahan alam. Ekoprint dengan menggunakan bahan alami, di mana bahan alam-alam ini merupakan bahan alam yang merupakan aset dari Cirebon. Sehingga pelatihan Ekoprint sebagai pemberdayaan ekonomi kreatif bagi calon pengusaha ini perlu dilatihkan. Berbagai macam literatur yang sempat kami pelajari, pendekatan ABCD model ini sangat tepat sekali dilakukan untuk pelatihan, di mana pendekatan ABCD model ini dengan berbasiskan asset based community development. Jadi kami melatihkan pelatihan Ekoprint ini dengan menggunakan pendekatan ABCD model. Metode pengabdian masyarakat yang kami lakukan itu dengan menggunakan pendekatan ABCD model, di mana di sini ABCD model adalah asset based community development. Di sini kami melatihkan berdasarkan 2 macam aset, yaitu aset sumber daya alam dan aset peluang ekonomi yang ada di Kabupaten Cirebon. Tahapan pelatihan yang kami lakukan di sini pengabdian masyarakatnya yang terdiri dari yang pertama adalah identifikasi aset. Di sini identifikasi aset meliputi aset sumber daya alam dan peluang ekonomi yang ada di Cirebon. Kemudian pelatihan yang kedua kami isi dengan seminar dengan tema bahan alam sebagai pewarna alami. Di sini kami mengundang narasumber yang berasal dari ahli dan bukan merupakan anggota tim. Kemudian materi selanjutnya adalah pemberian materi tentang teknik founding dan teknik STEM. 2 teknik ini yang merupakan teknik dalam pembuatan Ekoprint. Ini yang kemudian kami lakukan sebagai anggota dilakukan oleh tim, dan prakteknya yaitu praktek teknik founding dan teknik STEM. Partisipan yang menjadi pelatihan dalam teknik Ekoprint ini, kemudian kami ambil respon partisipannya. Di sini partisipan ini diberi angket yang meliputi pelatihan Ekoprint dan Ekoprint sebagai peluang ekonomi kreatif.
Tahapan pertama yaitu identifikasi aset. Di sini aset sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pada sumber daya alam ini kami mengidentifikasi berupa dedaunan dan bunga yang dapat digunakan sebagai bahan ekoprint, dan aset sumber daya manusianya adalah komunitas calon pengusaha yang akan menjadi partisipan dalam pelatihan ini. Aset sumber daya alam yang kami identifikasi meliputi didapatkan daun-daun. Di sini daun-daunnya adalah daun jati, daun ketapang, daun secang, daun pepaya, daun umbi jalar, daun asam, dan beberapa dedaunan lain yang banyak ditemui di sekitar rumah. Sementara komunitas sebagai partisipan dalam pelatihan ini adalah generasi muda, baik laki-laki maupun perempuan yang berusia 21 sampai 24 tahun, dan mereka merupakan fresh graduate dari program sarjana pada salah satu perguruan tinggi, dan mereka juga merupakan reseller online dari produk-produk fashion, di mana partisipan ini juga tergabung dalam komunitas pencinta sadar lingkungan. Identifikasi daun-daun yang dapat digunakan dalam pewarnaan ekoprint di sini adalah daun jati, daun secang, daun ketapang, daun pepaya, daun belimbing hulu, dan beberapa daun lain. Ini adalah gambarannya. Jadwal pelatihan ekoprint di sini ada 5 minggu ya, dari tanggal 7 November sampai tanggal 4 Desember. Di sini pada tanggal 7 Desember kami melakukan seminar, kemudian pemberian materi, kemudian teknik ekoprint, pemberian materi teknik STEM, dan juga praktek ekoprint. Jumlah partisipan kami adalah 25 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Pada teknik founding, di sini kami melakukan praktek setelah dilakukan pemberian materi teknik founding. Ini adalah tahapan pelaksanaan teknik founding pada ekoprint. Yang pertama adalah peletakan daun pada kain, kemudian kita melakukan teknik pemukulan, kemudian melepaskan daun yang telah difounding, kemudian setelah dilepaskan kain atau produk ekoprint kemudian diangin-anginkan. Pelatihan yang kedua adalah tentang teknik STEM yang meliputi, jadi di sini daun diletakkan pada kain, kemudian daun ditekan-tekan pada kain. Kami melakukan penekanan pada daunnya dengan cara menginjak-injak, mohon maaf ya. Kemudian daun digulung dengan menggunakan kain, kemudian stem dikukus. Nah, ini adalah hasil dari teknik founding. Perkenalkan ini kami memaparkan beberapa produk hasil ekoprint yang sudah kami latihkan. Kebetulan ini diperagakan oleh anggota tim kami. Jadi kami menggunakan berbagai macam produk yang di ekoprint. Yang pertama adalah jilbab, kemudian kemeja, kaos, tote bag, dan saku atau dompet kain. Bisa dilihat ya gambarnya ketika digunakan itu cukup ciamik dan ini market sekali. Ini adalah peserta setelah memamerkan ya. Ini adalah peserta dari pelatihan kami. Respon partisipan terhadap pelatihan ekoprint ini rata pada mereka memberikan respon yang sangat baik, di mana pelatihan ekoprint ini menurut mereka menambah wawasan baru tentang inovasi bahan alam. Kemudian mereka tertarik untuk mencoba tumbuhan-tumbuhan lain untuk dilakukan teknik ekoprint. Kemudian ekoprint juga menurut mereka ini sebagai ide baru untuk memulai usaha. Kemudian mereka juga berminat untuk bisa berwirausaha ekoprint. Kemudian wirausaha ekoprint juga merupakan ekonomi kreatif yang baru dan belum dikenal luas di Cirebon.
beberapa simpulan dan rekomendasi dari pelatihan Ekoprint yang telah kami lakukan. Yang pertama adalah pelatihan Ekoprint ini tepat dilakukan untuk calon pengusaha muda di Cirebon. Kemudian pelatihan Ekoprint ini memberikan ide inovasi usaha ekonomi kreatif bagi partisipan. Yang ketiga, keberlangsungan pelatihan ini perlu dilanjutkan dari sisi aspek peluang usaha yang menguntungkan. Kemudian keempat, diperlukan pula tindak lanjut pendampingan sampai ke pemasaran. Kemudian yang kelima, Ekoprint ini teknologi fashion ramah lingkungan yang kreatif. Dan keenam, Ekoprint dapat dijadikan destinasi wisata fashion bila telah berkembang pesat di Cirebon. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Rektor YIN Nurjati, kemudian LPPM melalui Pusat Pengabdian pada Masyarakat, narasumber dan partisipan penelitian. Terima kasih dari kami, anggota tim pengabdian masyarakat, pelatihan Ekoprint. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.